Orang miskin kesusahan setiap ditagih bayar kos-kosan. Sultan setiap kali dapat panggilan dari emaknya di kampung, dia sering nyamar cosplay jadi kayak bos besar. Padahal dia ngerantau ke kota aja hidupnya pas-pasan. Pura-pura jabatannya jadi kayak orang kaya biar nggak malu di depan keluarga. Setiap hari Sultan mesti ngumpet-ngumpet biar dia nggak ditagih hutangnya. Ikis adiknya Sultan yang di kampung juga lagi butuh uang. Setiap ngelihat ada temennya yang sukses punya banyak duit, dia jadi pengen kerja juga biar kayak temennya. Tapi sayang Ikis nggak diizinin kerja sama ibunya, apalagi kalau sampai harus keluar kota. Tapi karena terus maksa, Ikis jadinya dibolehin pergi juga. Padahal cari kerja di kota nggak segampang yang orang kira. Sultan aja baru dipecat sama bosnya gara-gara dia selalu telat masuk kerja. Udah jadi pengangguran, Sultan orangnya banyak tanggungan. Sultan mau nyari lagi kerjaan, tapi waktunya nggak tepat karena Ikis adenya udah sampai duluan. Di kantor tempat tadinya Sultan bekerja, Ikis karena biasa jadi orang kampung, orang-orang di kantor pada dibikin bingung. Nama kantornya emang Sultan, makanya Ikis ngiranya kalau itu kantor punya abangnya. Ikis diusir paksa dan dia pun dikasih tahu seorang abang-abang yang mana itu temennya Sultan. Orangnya di rumah lagi jadi pengangguran, malah ketahuan sama adenya yang ngira kalau abangnya orang kaya. Ikis marah karena baru tahu kalau dia dibohongin selama ini sama abangnya itu. Karena pas banget di waktu itu ada dua orang yang langganan mau nagih utang, Sultan jadi kepaksa harus ngajak ngumpet adenya juga. Pintunya digedor-gedor sama debt collector. Udah kondisi kedesak, Sultan sama Ikis masih sempet-sempetnya ditagih utang baru yang jumlah totalnya 300 juta. Karena nggak tahu gimana cara dapetin duitnya, Sultan sama Ikis berantem sampai ngelepas penutup jendela, yang bikin mereka berdua akhirnya ketahuan sama preman yang mau nagih utang. Barang-barang perabotan punyanya si Sultan jadi diangkut gara-gara nggak bisa bayar kosan. Sekarang Sultan jadi nggak punya apa-apaan. Dia sama adiknya mau cari kerjaan di sebuah kantor tempat temannya Ikis kerja juga. Nabila yang ngaku-ngakunya kerja jadi bos skincare di kampungnya adalah tukang pijit pria dewasa. Ikis sekarang udah nggak percaya sama orang kampung yang kerjanya di kota tapi bohong soal kesuksesan kerjanya. Tapi karena keadaannya juga, Ikis jadi tertarik mau ikut kerja kayak temennya di panti pijit orang dewasa. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya?